hasil riset kelompok kami dengan judul Pemanfaatan Digitalisasi Ekonomi untuk mendukung pengembangan subsektor peternakan sapi perah di Kabupaten Pasuruan. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Hoirunisa dengan NIM 009 dan teman saya Fadiatul Jannah dengan NIM 029, M. Habib Hussein Al-Hadi dengan NIM 034 dan Imam Hoirudin dengan NIM 073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Sapi perah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, di mana potensi tersebut dapat dilihat dari jumlah populasi sapi perah yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, populasi sapi perah sebesar 565.001 ekor dan tahun 2021 meningkat sebesar 578.579 ekor. Selain itu, subsektor sapi perah juga meningkatkan perekonomian negara yang dapat dilihat dari aspek produksi susu. Salah satu wilayah yang menjadi sentra penghasil susu terbesar di Jawa Timur adalah Kabupaten Pasuruan, yang dibuktikan dengan jumlah populasi sapi perah yang meningkat dari tahun 2017 hanya sebesar 273.881 dan pada tahun 2020 sebesar 293.555. Berdasarkan potensi tersebut, maka subsektor peternakan sapi perah dapat dikembangkan dengan pemanfaatan digitalisasi ekonomi. Namun dalam pengembangannya, terdapat permasalahan, yaitu mayoritas para peternak kurang paham terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan peternakannya. Permasalahan tersebut terjadi karena pengembangan dan sosialisasi penggunaan teknologi yang masih bersifat top-down. Selain itu, pemanfaatan teknologi yang ada juga belum disesuaikan dengan porsi kebutuhan dan tidak berdasarkan dengan permasalahan peternak, sehingga cenderung kurang maksimal. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi dan permasalahan agribisnis sapi perah dengan digitalisasi ekonomi. Nah, di sini yang dimaksud dengan digitalisasi di sini merupakan salah satu teknologi yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah proses pengalihan media dari bentuk cetak, audio, ataupun video berubah menjadi digital. Nah, tujuannya di sini dari adanya digitalisasi dalam bidang peternakan. Nah, di sini adalah agar peternakan mampu bersaing dan bertahan dengan tingginya ataupun tingkat kompetensi pada tingkat ataupun pada bidang yang lainnya, khususnya dalam peningkatan perekonomian peternakan. Nah, terus digitalisasi di sini ataupun digitalisasi peternakan memiliki sebuah tujuan untuk mendapatkan sebuah efisiensi dan optimalisasi dalam berbagai hal. Sepertinya penyimpanan data, melakukan manajemen data, nah kegiatan monitoring dan juga evaluasi. Nah, keamanan pada bidang peternakan dan akurasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya Muhammad Habib Hussein Al-Hadi akan menjelaskan tentang agribisnis peternakan sapi perah. Apa sih agribisnis peternakan sapi perah itu? Peternakan sapi perah merupakan salah satu hewan ternak dengan produksi utama yang dihasilkan adalah susu. Yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu subsistem hulu. Subsistem agribisnis hulu peternakan merupakan suatu kegiatan yang menyediakan saprona atau sarana dan prasarana ternak. Kegiatan yang ada dalam sistem hulu peternakan meliputi pembibitan, pakan ternak, alat dan mesin yang digunakan dalam ternak, obat-obatan, dan vaksin yang digunakan. Yang kedua yaitu subsistem on-farm. Subsistem agribisnis on-farm peternakan merupakan serangkaian kegiatan proses budidaya dalam peternakan. Kegiatan yang ada dalam subsistem on-farm meliputi perawatan dan pemberian pakan yang menggunakan sarana dan prasarana peternakan dengan tujuan untuk menghasilkan komoditas peternakan primer seperti daging dan susu segar. Yang ketiga yaitu subsistem hilir. Subsistem agribisnis hilir peternakan merupakan suatu kegiatan yang mengolah komoditas peternakan primer menjadi suatu produk olahan yang siap untuk digunakan, siap saji, dan siap untuk dikonsumsi oleh para konsumen. Kegiatan yang ada di dalam subsistem hilir seperti pengolahan daging dan pembuatan susu segar dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, di mana penelitian yang dilakukan oleh Mahardika pada tahun 2015 dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Peternakan Sapi berbasis online pada CV Fadilinda Aji. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa subsektor peternakan memiliki peranan yang penting dalam penyediaan sumber pangan. Dalam pengembangannya, para peternak dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang mendukung kegiatan peternakan yang dilakukan.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan metode analisis pada tahap pelaksanaan menggunakan metode FAST dengan menggabungkan kerangka PISIS dengan beberapa bentuk penerapan seperti definisi lingkup dan tahap analisis masalah. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa teknologi yang digunakan bertujuan untuk pengembangan sistem informasi manajemen peternakan sapi dengan beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Untuk selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Baba dan kawan-kawan pada tahun 2011 dengan judul Keragaman dan Kebutuhan Teknologi Pakan Peternak Sapi Perah di Kabupaten Nrekang. Hasil penelitian menyatakan bahwa para peternak menerapkan teknologi complete feed dengan memanajemenkan pakan secara digital, di mana dengan adanya manajemen pakan ternak yang tepat maka akan memberikan manfaat berupa meningkatnya kualitas pakan agar produk yang dihasilkan juga berkualitas. Namun para peternak masih tidak tahu dalam menerapkan kemajuan teknologi di sektor peternakan karena metode yang digunakan oleh pemerintah masih kurang tepat, sehingga perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan para peternak. Dan berdasarkan kedua penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan riset yang dilakukan, di mana kemajuan teknologi memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan sapi perah. Adapun beberapa kemudahan dari pemanfaatan teknologi yaitu dengan penggunaan web dalam melakukan kegiatan budidaya dan pemberian informasi, serta pemanfaatan digitalisasi yang tepat sehingga memberikan kemudahan pada para peternak sapi perah. Baik, selanjutnya di sini mengenai metode penelitian. Dan di sini ada beberapa metode penelitian. Yang pertama di sini alokasi dan jenis penelitian, yang kedua jenis data, jenis dan sumber data, dan juga teknik analisis data. Nah, yang pertama di sini lokasi dan jenis dan penelitian di sini. Yang pertama lokasinya ada di Kecamatan Leko, Kabupaten Pasuruan. Terus penelitian ini yang dilakukan di Kecamatan Leko menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Juga yang kedua di sini jenis dan sumber data. Nah, di sini data yang digunakan di sini, data yang digunakan adalah data sekunder yang mana diperoleh dari berbagai kajian literatur. Nah, di sini mengenai teknik analisis data. Nah, di sini data yang diperoleh dari analisis tersebut menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait hasil dan pembahasan. Terdapat dua pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu karakteristik peternak sapi perah yang ada di Kabupaten Pasuruan serta pemanfaatan dan penerapan digitalisasi dalam sektor agribisnis sapi perah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu karakteristik peternak sapi perah. Terdapat beberapa kategori yang dilihat, yaitu usia, pendidikan, lama beternak, jumlah anggota keluarga, dan jenis pekerjaan tetap. Jika dilihat dari usia peternak yang ada di Kabupaten Pasuruan itu masih berada di usia produktif, yaitu sekitar 30 hingga 39 tahun. Sedangkan jika dilihat dari pendidikannya, mayoritas peternak sapi perah di sini hanya lulusan sekolah dasar. Dan apabila dilihat dari pengalaman beternaknya, mayoritas peternak ini sudah memiliki pengalaman beternak yang cukup lama, yaitu sekitar 11 hingga 15 tahun. Sedangkan jika dilihat dari jumlah anggota keluarganya, di sini dalam satu peternak itu mayoritas memiliki 3 sampai 4 orang jumlah anggota keluarga. Nah, jika dilihat dari jenis pekerjaan tetapnya, peternak menjadi pekerjaan utama mereka, seperti itu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan karakteristik peternak yang ada itu bisa menjadi potensi untuk mengembangkan agribisnis sapi perah tersebut, karena usia peternak masih ada di usia produktif serta masih memungkinkan peternak untuk menangkap pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari luar dan dapat mengerti terkait penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait, seperti itu. Oke, pembahasan selanjutnya itu terkait pemanfaatan digitalisasi dalam kegiatan agribisnis sapi perah. Terdapat beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kegiatan agribisnis sapi perah di Kabupaten Pasuruan, yaitu terkait penerapan penggunaan e-commerce. E-commerce di sini digunakan untuk memasarkan produk-produk agribisnis sapi perah seperti susu. Dengan memanfaatkan e-commerce di sini, penjualan itu bisa lebih meluas, bahkan bisa keluar dari Kabupaten Pasuruan. Nah, dengan begitu penjualan meningkat, keuntungan juga meningkat, akan meningkatkan perekonomian para peternak, seperti itu. Dan teknologi selanjutnya itu terkait manajemen pakan, yaitu teknologi complete feed. Teknologi di sini digunakan untuk memanajemen pakan, yaitu ketika pakan utama atau rumput itu tidak tersedia di lingkungan sekitar, itu bisa memanfaatkan teknologi ini. Peternak bisa mengetahui jenis-jenis pakan alternatif apa yang bisa digunakan dan tersedia di lingkungan sekitar tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada penerapan teknologi framework kode Igniter 3. Sama saja dengan teknologi sebelumnya, hanya saja bedanya di sini manajemen pakan yang dimaksud dalam sistem ini adalah lebih fokus pada formula pakan yang akan diberikan kepada ternak. Jadi peternak akan diberikan jenis-jenis
pakan yang bisa menjadi alternatif pilihan serta formulasinya dan kandungan-kandungan yang ada di dalam pakan tersebut, sehingga peternak bisa mengetahui jenis pakan apa yang lebih baik digunakan kepada ternaknya seperti itu dan cocok untuk ternaknya, meskipun itu adalah pakan alternatif seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu terkait digitalisasi dengan barcode. Digitalisasi dengan barcode di sini digunakan untuk memberikan kejelasan terkait informasi sapi perah yang ada, sehingga memudahkan peternak untuk melakukan kegiatan agribisnisnya. Ketika peternak akan melakukan pemerahan, kita bisa melakukan scan barcode kepada sapi tersebut, apakah sapi ini sudah siap untuk diperah atau tidak, seperti itu. Nah, dengan adanya barcode di sini kita juga bisa mengetahui masa produktif dari sapi, apakah sapi ini masih produktif atau tidak. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.